kita akan membahas tentang agribio dan penerapan teknologi I4BO pada padi ya. Apa itu I4BO? Itu adalah kepanjangan dari intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemupukan itu? Sebenarnya tujuan dari pemupukan itu untuk memenuhi kebutuhan hara yang kurang atau tidak sesuai. Pada dasarnya di dalam tanah ini memang sudah ada haranya, sudah ada kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman, tetapi kadang kurang atau tidak sesuai. Tujuannya apa? Kita memenuhi kebutuhan itu supaya ada tercapai target produksi. Tentu kalau kita menanam berkebun, kita menginginkan hasilnya, buahnya yang banyak, sehingga kita bisa jual dan mendapatkan hasil dari penjualan produksi tersebut. Jadi kita memastikan bagaimana tanaman itu supaya banyak hasilnya, kita berikan pemupukan atau makanan yang cukup bagi tanaman. Baik, dalam memupuk sebenarnya ada 5 kategori tepat. Jadi 5 kategori tepat itu apa saja? Ini perlu kita ingat. Yang pertama adalah tepat jenis. Jadi kita memberikan jenis yang pas atau yang tepat bagi tanaman itu. Kalau contoh, kalau dia membutuhkan untuk daun, ya, kesehatan daun, tentu kita harus berikan pupuk yang tepat. Contohnya yang mengandung nitrogen. Apa saja contohnya? Seperti urea itu mengandung nitrogen. Lalu yang kedua, tepat dosis. Kalau dia membutuhkan satu pohon sekian gram, ya tentu kita berikan segitu. Kalau kurang, tentu tidak dapat target yang diharapkan. Kalau berlebih, akan mubazir. Bahkan beberapa pupuk kalau mubazir atau berlebih itu bisa merusak. Yang ketiga, tepat waktu. Waktu pemberian itu juga harus kita hitung kapan. Nah, apakah di pagi hari? Apakah di sore hari? Jangan kita beri di siang hari. Nah, itu contohnya. Nah, satu lagi kategori tepat waktu adalah ada pemupukan yang diberikan itu pada bulan-bulan tertentu. Kenapa? Karena di situ curah hujan cukup. Nah, itu kategori yang ketiga, tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah tepat sasaran. Di mana diberikan pupuknya? Nah, tentunya kalau kita lihat pemberian pupuk ini harus yang dekat dengan akar dari tanaman. Nah, itu kita berikan di situ sasarannya. Dan yang kelima adalah tepat cara. Nah, cara memupuknya bagaimana? Ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Apakah mesti dilarutkan dulu ya dengan air baru diberikan atau bisa langsung? Nah, ini model yang kelima, tepat cara. Ini harus betul-betul kita perhatikan tepat dalam pemupukan tersebut. Baik. Untuk jenis pupuk sendiri, kita secara umum bisa melihat ada pertama pupuk kimia. Ya, pupuk kimia ini pun ada 2 kategori, masuk ke dalam pupuk tunggal dan yang kedua masuk kepada majemuk. Kemudian ada pupuk organik. Pupuk organik biasa kita lihat seperti pupuk daun, ya, kompos daun, ya. Kemudian ada pupuk kandang. Yang ketiga adalah pupuk hayati atau pupuk hidup. Maksudnya apa pupuk hidup ini? Karena kita memberikan makhluk hidup kepada tanaman itu untuk mendukung supaya nutrisi atau hara bisa tercukupi. Nah, pupuk hidup ini adalah mikroorganisme. Contohnya adalah bakteri. Bakteri apa? Ya, banyak macamnya. Spesies-spesiesnya contohnya adalah Rhizobium. Ada juga Acetobacter. Ya, jenis yang berikutnya adalah bakteri pelarut fosfat atau jenis bakteri pelarut kalium. Jadi, ini kita juga harus lihat. Jadi, kalau misalnya ada suatu produk yang mengatakan di dalamnya ini ada mikroorganisme, berarti dia ada pupuk hayati di dalamnya. Ya, itu yang ketiga. Baik, kemudian kebutuhan hara tanaman kita bisa melihat ada yang pertama hara makro. Ya, hara makro ini adalah hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Contoh-contohnya adalah nitrogen, kemudian fosfor, kemudian kalium, ada juga kalsium dan magnesium. Kemudian berikutnya ada juga kategori hara mikro. Yang dimaksud mikro adalah pasti kita tahu adalah kecil. Walaupun dia kebutuhannya kecil, tetapi kekurangan hara mikro ini bisa fatal juga. Bisa mengganggu hasil yang kita harapkan dari tanaman tersebut. Jadi apa saja yang dimaksud dengan hara mikro itu? Contohnya seperti besi, teferum, mangan, ada seng juga dan tembaga dan lain-lain, boron. Ya, ini adalah kebutuhan hara tanaman di hara makro dan hara mikro. Kemudian kita lihat slide berikutnya adalah fungsi unsur hara makro. Ya, jadi kita berfokus ke makro dulu ya, yang besar.
Nah, seperti yang kita lihat tadi, unsur hara makro ada N, ada P, ada K, ada Mg, dan seterusnya. Tetapi dari fungsi-fungsi ini apa sih? Unsur hara ini fungsinya apa? Kalau unsur N atau nitrogen, kita tahu bahwasanya, dilihat di sini tabel, N itu berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif. Apa maksudnya vegetatif, Bapak Ibu? Vegetatif itu maksudnya bertumbuh. Jadi tanaman kan bertumbuh dengan pucuk-pucuk yang muda, yang baru. Dia mengeluarkan daun, bertumbuh makin tinggi dia. Nah, daun-daun baru muncul. Nah, itu vegetatif. Nah, pada tanaman muda sangat penting juga untuk pertumbuhan batang. Jadi batang bisa memanjang karena dia membutuhkan atau memanfaatkan nitrogen. Kemudian yang kedua adalah fosfat, P. Berfungsi untuk energi pada saat asimilasi. Ya. Nah, kalau tanaman dia memasaknya di daun. Ya, daun itu adalah dapurnya. Jadi semua hasil dari fotosintesa nanti akan disimpan kemana saja, ke buah dan ke batang atau ke akar juga. Nah, dia ada membutuhkan energi. Nah, energinya ini adalah fosfat. Makanya satuan energi makhluk hidup itu kita tahu adalah ATP atau ADP. Jadi P pada ATP itu masukkan adalah fosfat, ya. Kemudian yang ketiga adalah K atau kalium, berfungsi untuk membantu proses fotosintesa dan metabolisme tanaman. Yang berikut adalah menjaga keseimbangan magnesium dan penting dalam pembentukan kualitas buah. Nah, apa yang dimaksud dengan kualitas buah ini, Ibu Bapak? Ya, kadang-kadang kita membeli buah di pasar atau di toko buah. Kelihatannya bagus, ya, dari secara tampilan bagus, seperti contoh jeruk, ya, jeruk bagus, cantik dia. Tapi pada saat kita buka, kita mau makan, wah, merah juga dalamnya, bagus. Pas dimakan bagaimana? Rasanya kurang kuat atau kurang manis. Kenapa bisa demikian? Karena kualitas dia secara rasa kurang. Nah, ini bisa disebabkan karena kurangnya kalium pada saat pemupukannya, sehingga rasanya akan lebih lemah atau hambar. Nah, berikut adalah yang keempat, magnesium. Magnesium berfungsi untuk apa? Menyusun klorofil. Klorofil kita tahu itu seperti apa? Darahnya tanaman, ya, yang ada di daun itu, yang menyusun zat hijau pada daun itu adalah klorofil. Kenapa penting klorofil? Karena dia berperan dalam fotosintesa. Fotosintesa adalah proses dia memasak semua hasil-hasil, ya, dan hasilnya ini akan disimpan di batang, di buah, dan di akar, ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari hara makro yang biasa kita lihat pada pemberian pemupukan. Pemupukan makro kita tahu tadi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, ya, N, P, K, Mg. Nah, itu dia. Baik, jenis dan spesifikasi pupuk tunggal, ya. Kita lihat di sini, Ibu Bapak, kalau hara N, ya, nitrogen, ini biasa kita lihat secara umum namanya urea di pasaran, ya, atau ZA, ya. Jadi kalau kita beli pupuk di toko pupuk, kita bilang urea, berarti kita mengharapkan ini hara nitrogen. Nah, untuk urea itu sendiri berapa sih di dalamnya kadar N-nya? Itu adalah 46%. Jadi kalau pupuk urea baru keluar dari pabriknya, itu pasti 46% N ini akan ada. Tapi kalau dia sudah lama disimpan di gudang, ini mungkin sudah akan turun persentasinya. Tidak akan dapat lagi 46. Apalagi sudah lebih lama, sudah tahunan, ya. Ini turun lagi, ya. Nah, kemudian pupuk P, hara P, fosfat. Ini biasa umum kita tahu jenis pupuknya seperti SP36, SP36, ya. SP36 itu super fosfat 36. Kode 36 ini memaksudkan adalah kadar fosfat, ya, P2O5 pada SP36 itu adalah 36%, ya, 36%. Nah, pupuk fosfat yang lain contohnya adalah rock fosfat atau biasa di pasaran disingkat RP, bukan rupiah, ya, tapi rock fosfat. Nah, rock fosfat ini mempunyai kadar fosfat yang lebih rendah dibandingkan SP36. Kadarnya hanya 28% fosfat. Nah, pupuk berikutnya adalah MOP yang mempunyai hara kalium. MOP itu atau kepanjangannya muriate of potasium atau KCl, ya. Kadar kaliumnya berapa? Itu adalah 60%, ya. Dan pupuk berikutnya adalah kiserit, mengandung hara magnesium, atau dolomit juga mengandung magnesium, ya. Kiserit dia bukan hanya magnesium, ada juga sulfur di dalamnya, tetapi yang utama adalah magnesium sebesar 26%, dan sulfur ada terkandung di situ sebesar 21%. Sedangkan dolomit
ya, ini kadar Mg-nya ini lebih rendah, hanya 18%, tetapi ada keunggulannya, dia di situ mengandung kalsium, ya, kalsium 30% dan ada aluminiumnya. Kecil saja tapi lumayan untuk membantu, ya. Kemudian kita lihat dari slide ini, kita masuk ke slide berikutnya adalah hara pupuk dan kemampuan serap tanaman. Jadi kadang-kadang kita memberikan pupuk itu, kita akan bertanya-tanya, sebenarnya berapa sih yang diambil oleh tanaman dari pupuk yang kita berikan. Nah, di tabel ini Ibu Bapak bisa melihat, kita melihat perbandingannya setelah dari slide yang tadi kita bahas. Contoh, untuk urea kita berikan 1000 gram atau 1 kilo, ya. Kita tahu N pada urea itu 46%, berarti dalam 1 kilo urea ada kandungan N aktifnya itu sebesar 460 gram. Nah, sedangkan tanaman sendiri mempunyai kemampuan untuk menyerap, kemampuan maksimum tanaman, ya, akarnya maksud saya, menyerap pupuk itu berapa persen, ya. Nah, kita lihat di sini kemampuannya itu adalah 30% menyerap haranya, berarti yang diserap haranya, N-nya yang diserap, bukan ureanya, ya. Ureanya kan 1 kilo, tetapi N-nya ini yang diambil karena haranya. Jadi 30% dari 460 gram. 30%-nya berapa? 138 gram. Yang ini, ya, kandungan terserap oleh tanaman. Demikian juga dengan SP36. Nah, dalam 1 kilo SP36 kita lihat dia mengandung 360 gram kandungan aktif fosfat. Tetapi tanaman hanya mampu maksimum menyerap 30% saja. Berapa itu? 108 gram per kilogram pupuk SP36 yang kita berikan, ya. Demikian juga KCL. Kita kalau berikan 1000 gram atau 1 kilo, kemampuan serapnya itu hanya 180 gram dari 600 gram kadar K di dalam KCL. Jadi Ibu Bapak, kalau total di sini misalnya kita berikan pupuk pupuk makro ini adalah 3 kilo, sebenarnya hara yang terserapnya itu hanya 426 gram saja. Kalau dibandingkan ini dengan 3 kilo ini, sebenarnya hanya, ya, secara berat, ya, itu 14% saja. Nah, 30% dari kandungan aktif, ya. Nah, jadi ini adalah konsep kenapa bisa dikatakan menggunakan pupuk organik itu bisa menghemat penggunaan pupuk kimia separuhnya. Pertanyaan orang kan, kalau kita kurangin separuhnya apakah cukup? Kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya cukup atau tidak? Pasti cukup. Karena kemampuan serap tanaman itu sebenarnya tidak besar-besar amat. Hanya 30%-nya dari hara itu. Kalau seandainya kita berikan 50% saja, ini jumlah ini masih tercover. Nah, ini adalah konsep kenapa penggunaan pupuk organik itu bisa menghemat penggunaan pupuk kimia sebesar 50%. Setelah kita masuk di slide ini, kita akan berikutnya masuk ke slide zat pengatur tumbuh. Jadi, Bapak Ibu, pada tanaman itu dia bukan hanya membutuhkan hara atau bukan hanya membutuhkan makanan saja untuk pertumbuhannya, tetapi ada faktor lain yang mengatur pertumbuhan tanaman. Apa itu? Namanya ZPT. ZPT pada tanaman itu dikenal adalah namanya auksin, gibberellin, dan sitokinin. Jadi ada 3 zat ini, ya, auksin, gibberellin, dan sitokinin. Ya, kenapa ini penting? Karena kekurangan ketiga zat ini bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman jadi terganggu, demikian juga dengan pembentukan buahnya. Jadi kita tahu kadang-kadang kalau kita berkebun, ada misalnya dari 100 pohon, ada pohon-pohon yang begitu produktif, banyak sekali hasilnya, pertumbuhannya bagus. Padahal 100 pohon ini kita berikan pupuk yang sama, kita berikan dosis yang sama, pemberiannya dengan waktu yang sama, tidak berbeda. Kalau di pagi hari, semuanya di pagi hari. Tetapi kenapa ada pohon yang satu, pertumbuhannya bagus sekali, ya, daunnya cukup, ya, lebat, buahnya hebat. Tetapi pohon yang sebelahnya, ya, dia tidak seperti itu. Ya, kelihatan kurus, buahnya pun sedikit. Kadang-kadang kita bingung, ini apa sebabnya? Nah, ternyata Ibu Bapak bukan hanya hara, rupanya ada zat lain yang mempengaruhi. Inilah namanya ZPT, zat pengatur tumbuh. Bisa jadi di pohon yang sebelah itu kadar auksin atau gibberellin atau sitokin pada tubuhnya lemah atau kecil, sehingga dia tidak mampu untuk bertumbuh optimal.
Nah, bagaimana supaya ini bisa bagus pohon ini? Nah, tentunya harus dibantu zat pengatur tumbuhnya, ya. Nah, makanya auksin gibberellin dari eksternal juga sebenarnya bisa membantu supaya tanaman tersebut bisa bertumbuh dengan baik. Baik, di dalam ABG Bio ini sebenarnya nanti kita akan membahas juga bahwasanya ada zat pengatur tumbuh sudah ada di sini. Jadi ABG Bio ini bukan hanya menyediakan hara, ya, membantu menyediakan hara bagi tanaman, tetapi ternyata juga akan membantu tanaman itu supaya ZPT-nya itu betul-betul tercukupi. Kalau kurang, dia akan tambah. Kalau sudah cukup, ya, ada mekanisme sebenarnya umpan balik di tanaman itu akan mencukupkan supaya ini sudah normal, jadi tidak terlalu dibutuhkan over, ya. Baik, inilah dia ABG Bio produk kita, ya, organic fertilizer. Tapi sebenarnya saya bilang plus. Kenapa? Karena di dalamnya bukan hanya kategori organik, tetapi ada hayatinya juga. Baik. Nah, kandungannya apa saja? Pertama adalah jenis bakteri pelarut fosfat. Nah, yang kedua jenis bakteri penambat nitrogen. Yang ketiga nutrisi organik. Dan yang keempat zat pengatur tumbuh. Kenapa kita membutuhkan bakteri pelarut fosfat pada ABG Bio ini? Nah, Ibu Bapak mungkin sering mendengar komentar dari para petani, ya. Sekarang tanah pertanian kita itu semakin lama semakin jelek. Kategori jeleknya bagaimana, Pak? Ya, keras, tambah keras, tidak seperti dulu, gembur. Memang kadang-kadang kalau kita pergi ke kampung itu kita bisa melihat juga, memang betul, ya. Kenapa bisa begitu? Ternyata setelah puluhan tahun petani menggunakan pupuk fosfat pada lahan pertanian dia, fosfat yang dari pupuk ini ada sisanya, residunya yang tertinggal di tanah itu bisa menyebabkan fisik dari tanah itu akan menjadi lebih keras. Karena kita tahu fosfat ini gampang sekali bereaksi dengan mineral-mineral lain. Contohnya seperti kalsium. Dia akan membentuk satu kompleks, ya, kompleks ikatan yang kuat antara kalsium dengan fosfat. Jadi kalsium fosfat, jadi senyawa itu terjadi. Atau kalau ketemu dengan mineral lain, contohnya magnesium, jadi akan terikat juga dia dengan magnesium menjadi magnesium fosfat. Padahal kita tahu fosfat sendiri dan magnesium sendiri diperlukan oleh tanaman. Magnesium untuk klorofil dan fosfat untuk energi. Tetapi karena ini sudah mereka bereaksi membentuk satu ikatan kuat kompleks, itu tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh tanaman, ya, tidak bisa diserap oleh tanaman itu. Magnesiumnya tidak bisa diambil, fosfatnya tidak bisa diambil, bahkan tanah menjadi semakin jelek, semakin keras gitu. Nah, kegunaan bakteri pelarut fosfat ini adalah untuk memutus ikatan tersebut antara kalsium fosfat dengan magnesium fosfat atau aluminium fosfat. Ini akan diputus ikatannya, sehingga baik magnesiumnya, baik kalsiumnya, baik fosfatnya ini bisa betul-betul diambil. Ini adalah kegunaan dari bakteri pelarut fosfat. Dan kalau ini hara-hara yang sudah dilarutkan itu bisa diambil, otomatis fisik dari tanah kita juga akan semakin baik, tidak lagi keras. Semakin lama dia semakin baik, jadi lebih gembur. Nah, kedua bakteri penambat nitrogen. Kenapa membutuhkan bakteri penambat nitrogen? Ya, karena nitrogen ini adalah sebenarnya gas. Jadi pada saat kita memberikan pupuk urea, ya, nitrogen pada urea itu bisa juga menguap, ya, menguap dia. Apalagi pada saat terik matahari, gampang sekali menguap, naik. Jadi nitrogen bebas di udara. Nah, tetapi kalau kita menggunakan bakteri penambat nitrogen ini, dia bisa terus bekerja, berikan supply nitrogen untuk akar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara namanya proses namanya fiksasi. Fiksasi itu adalah mengikat nitrogen di udara, ya, terus ditambatkannya atau disematkannya di dalam tanah sehingga siap dengan mudah untuk diserap oleh akar tanaman. Dan itu proses itu terjadi terus dalam satu hari. Besok lagi diulang lagi. Hari-hari bakteri penambat nitrogen membantu menambahkan nitrogen di tanah. Jadi kita bisa menghemat penggunaan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen seperti urea atau ZA tadi. Ini adalah kegunaan yang kedua. Nah, nutrisi organik memang di ABG Bio itu ada memang mengandung nutrisi organik NP dan K itu tadi. Tetapi karena satu botol ABG Bio itu kan beratnya cuma 80 gram, tidak nyampe 1 on, ya. Jadi kita harus realistis. Tidak mungkin nutrisi organik NP dan K di dalam satu botol ABG Bio ini kita berikan pada pohon yang membutuhkan banyak sekali NP dan K. Nah, makanya kadang-kadang, ya, orang bertanya, Pak, ini cukup nih? Oh,
Bapak mesti tambahkan lagi ya produk pupuk yang mengandung NP dan K. Contohnya kalau kita mengkombinasi dengan pupuk kimia boleh, tetapi kita sudah bisa pangkas karena ada bakteri-bakteri yang di dalam ABG Bio itu yang membantu menghemat pemupukan tadi. Nah, yang keempat yang kita bahas tadi, ZPT, zat pengatur tumbuh. Memang di dalam ABG Bio itu ada zat pengatur tumbuh, auksin, gibberellin, dan sitokinin. Jadi ini akan sangat dibutuhkan pada tanaman-tanaman muda yang baru saja kita tanam, pada tanaman-tanaman yang sudah alih fase dari vegetatif menjadi generatif. Artinya generatif itu dia mau keluar buah, ya, bunga dulu ya, untuk menghasilkan buah. Nah, jadi pada fase-fase itu ZPT ini sangat berperan kuat. Jadi kita bisa mengharapkan hasil yang baik setelah kita berikan ABG Bio karena salah satu faktornya adalah mengandung ZPT. Nah, untuk kegunaan kita bisa lihat sudah dibahas tadi, memberikan ABG Bio pada lahan pertanian kita akan membantu melarutkan residu fosfat di tanah dan menyehatkan tanah yang tercemar. Kemudian kedua, dapat dikombinasi dengan penggunaan pupuk kimia. Ibu Bapak lihat di sini, dikombinasi memaksudkan kalau kita menggunakan sistem pertanian parsial, maksudnya setengahnya kimia, setengahnya organik, ini maksudnya demikian. Artinya boleh kita menggunakan organik tapi dikombinasi dengan kimia, tapi sudah potong separuh 50%. Atau Bapak mau menerapkan sistem pertanian organik tanpa kimia juga sebenarnya bisa. Tapi untuk kebutuhan NPK makronya, Bapak Ibu bisa menggunakan pupuk organik, ya, pupuk organik, makro organik. Nah, poin ketiga, menghemat penggunaan pupuk kimia menjadi separuh. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Kenapa bisa demikian? Karena kita ingat tadi yang di tabel itu, sebenarnya tanaman itu kemampuan serap haranya itu cuma maksimum 30%. Maksimum. Kadang-kadang dalam satu pohon itu dia nggak sampai 30%. Ada pohon-pohon yang kemampuan serap haranya cuma 20%. Nah, kalau 20% berarti lebih sedikit lagi yang diambilnya dari pupuk kimia yang kita berikan. Nah, nomor keempat adalah membantu menambah nitrogen untuk kebutuhan tanaman. Ini juga kita sudah bahas tadi. Nah, yang kelima, kegunaan dari ABG Bio itu adalah melawan dan memutus siklus patogen ya yang ada di tanah. Kenapa? Namanya juga tanah. Di dalam itu bukan hanya hal-hal yang bermanfaat, tetapi juga ada musuh-musuhnya juga. Nah, itu namanya patogen yang bisa merusak dari tanaman kita. Ya, jadi perlu dikendalikan supaya patogen tidak terlalu berlebihan. Kalau dia berlebihan, akan merusak tanaman itu sendiri. Nah, untuk membayangkannya, kita di dalam tubuh kita juga di pencernaan kita ada patogen. Ya, kalau misalnya ada satu spesies bakteri Escherichia coli namanya di pencernaan kita terlalu berlebihan, kita juga bisa mencret-mencret. Nah, bagaimana kita mengendalikan Escherichia coli ini supaya jangan berlebihan? Kita berikanlah contohnya lactobacillus ya, minuman yogurt yang mengandung lactobacillus untuk menekan patogen tadi. Nah, sama di tanah juga demikian. Ada patogen-patogen yang berbahaya atau merugikan dari tanaman, tetapi dengan dikendalikan, ya dia tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, jadi mengendalikan saja bukan berarti mensterilisasi, bukan, tapi dikendalikan. Ya, baik. Cara aplikasi ABG Bio bagaimana? Pertama adalah dengan inokulan murni, ya. Mencampurkan satu botol ABG Bio dengan sekitar 20-30 kg pupuk kandang halus atau kompos. Lalu setelah dicampurkan bisa diaplikasikan pada media tanam atau tanaman di pot-pot kita, ya. 50-100 gram per tanaman. Jadi berikan di masing-masing pot kita atau dicampur langsung di media tanam ya. Sebelum kita nanam kan kita biasanya menyiapkan medianya. Yang kedua adalah perbanyakan inokulan. Mencampurkan satu botol ABG Bio dengan 10-25 kg pupuk organik padat, ya. Pupuk organik padat itu bisa kompos atau pupuk kandang. Nah, lalu ditambahkan 1 kg dedak. Beri air dengan kebasahan sekitar 60-65%. Selanjutnya tutupi dengan terpal, ya. Diamkan selama 1-2 hari, ya. Atau masukkan dalam karung juga bisa, ya. Campuran ini siap digunakan sebagai media tanam dan bisa ditaburkan pada lahan secara merata sekitar berapa? Sekitar 200 kg per hektar lahan. Nah, yang ketiga adalah melarutkan ABG Bio. Caranya bagaimana? Mencampurkan satu botol ABG Bio pada 1-2 liter air. Air apa? Bisa air kelapa, air gula, ya, cucian beras. Ibu-ibu kalau pagi-pagi memasak nasi, cucian berasnya bisa dimanfaatkan. Dicampurkan satu botol ABG Bio itu ke 1 liter air cucian beras.
Lalu setelah dicampur merata, diamkan sekitar 1-2 hari. Larutannya siap untuk dipakai. Nah, bagaimana kita menggunakan 1-2 liter ini pada contohnya sekian luas lahan? Ya, ini bisa dibuat pengenceran dengan perbandingan 100 kali. Artinya 1 liter bisa untuk dicampurkan atau diencerkan dengan 100 liter air. Ya, nah disiramkan atau disemprotkan pada lahan. Nah, kalau kita menggunakan pompa semprot, apakah yang tangan atau pada tangki semprot yang gendong, jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam tabungnya, kita saring dulu supaya nanti mata nozzle-nya jangan mampet atau sumbat. Ya, karena ABG Bio ini memang masih ada partikel-partikel ya yang kita takutkan nanti kalau kita tidak saring, itu partikelnya itu bisa menyumbat lubang nozzle semprotan kita. Ya, jangan lupa di situnya. Jadi, apakah ibu bapak mau menggunakan cara 1 atau cara 2 atau cara 3 terserah. Ya, yang penting mana yang paling gampang bapak rasa pakai, silahkan. Nah, ada pertanyaan, kalau misalnya ya kan kita menyemprot Pak, kena daun bagaimana? Larutan ABG Bio-nya kalau kena daun bagaimana? Oh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, walaupun kena daun tidak apa-apa. Ya, kita bisa semprotkan ke tanah, kalaupun kena daunnya, kena batangnya, tidak akan merusak, tidak akan merugikan tanaman itu. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian slide berikut ini adalah estimasi biaya pemupukan dan keuntungan. Ini dicontohkan pada tanaman padi. Ya, kalau misalnya cara konvensional yang sebelah kiri dan yang ABG Bio yang sebelah kanan, ibu bapak melihat di situ. Ya, jenis-jenis pupuknya kita lihat di situ ada urea, SP36, ada MOP atau KCL. Jumlahnya untuk per hektarnya berapa yang dibutuhkan? Contoh ya, urea 1 hektar dibutuhkan 200 kilo atau 2 kintal. SP36 juga 200 kilo. MOP-nya dibutuhkan 400 ya. Untuk harga ini variasi ya. Untuk harga di pasaran mungkin ada yang 2.500 per kilogram di tempat-tempat tertentu. Sementara SP36 juga demikian. MOP memang mahal ya, karena ini bukan subsidi ya. Ini bisa kena 8.000 per kilogram. Jadi totalnya untuk cara konvensional, kalau ibu bapak lihat sini, bisa kena per hektarnya itu sekitar 3,4 juta. Ya, 3,4 juta. Ya, jadi panenannya kalau kita dapat misalnya contoh padinya ya 6 ton untuk cara konvensional ini, dikali harga ya basah ya 3.000 per kilogram, ini dapat sekitar 18 juta. Nah, dikurangi dengan biaya pemupukan tadi 3,4 juta, jadi tersisalah 14,6 juta untuk per hektar padi ya, sawah yang dia budidaya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan dengan cara ABG Bio ya? Tadi kita sudah bahas bahwasanya penggunaan pupuknya itu bisa dipangkas separuh. Apakah ureanya, SP36-nya atau KCL-nya bisa dipangkas separuh. Nah, dikali harga tetap sama ya dengan yang sebelah tabel kiri. Total biaya untuk pemupukannya 1,7 juta ya. Jadi sudah dipangkas 50%. Nah, tapi ada biaya ABG Bio. Berapa biaya ABG Bio? Tidak nyampe 1 juta ya, 990.000 saja ya. Nah, kita mengharapkan penggunaan ABG Bio ini ada kenaikan juga dari produksinya ya. Kita bisa contoh kita dapatkan 8 ton dari per hektar sawah, dikalikan harga basah ya 3.000 per kilo, sama seperti yang konvensional, dapat 24 juta ya, 24 juta dari hasil basah ya, dikurangi biaya pemupukan ya, biaya pemupukan yang di atas ini ya, biaya pemupukan kimia ditambah dengan ABG Bio. Jadi masih ada profit kita tersisa 21.310.000. Nah, kalau ibu bapak lihat di sini 21.310.000 ini sebenarnya lebih banyak ya kita dapatkan dengan menggunakan ABG Bio. Kalau dilihat dari cara konvensional, jadi kita bisa mendapatkan selisih sekitar 6.700.000. 6.700.000. Nah, 6.700.000 per hektar ini bukan datang begitu saja. Ini bisa didapatkan karena kita menggunakan ABG Bio ya pada pertanian kita. Jadi kalau ibu bapak sosialisasi ke petani, jangan lupa juga tekankan perbedaan selisih profit ini ya. Nah, tidak datang begitu saja, tetapi ini bisa datang karena kita menggunakan produk ini ya. Nah, seandainya pun harganya panenannya sama, ibu bapak sudah pasti akan lebih untung karena lihat di sini penggunaan pupuk kimia sudah dipangkas ya, sudah dipangkas. Jadi pasti lebih untung menggunakan ABG Bio, apalagi kalau produksinya meningkat tajam ya, meningkat banyak. Baik,
Memang jangan lupa ya, ini tabel ini ada tanda bintang, tanda catatan, ini hanya sebagai contoh. Kenapa? Tiap daerah dan petani punya kebiasaan yang beda-beda. Jadi penggunaan pupuk yang di tabel ini bisa juga di tempat-tempat lain bisa tidak sama. Ya, bisa saja di tempat ini kan 150 kilo atau di MOP-nya dia cuma pakai 300 kilo per hektar, itu bisa saja terjadi. Makanya ini catatan di sini, tiap daerah dan petani punya kebiasaan yang berbeda. Untuk penerapan teknologi IPAT BO pada padi ini sebenarnya sudah lama ya Ibu Bapak ya. Nah, intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik itu kepanjangan dari IPAT BO. Jadi IPAT BO ini siapa yang menginisiasi siapa yang menemukan teknologi ini? Ini adalah seorang profesor ya, Profesor marganya Simarmata ya, Walar Simarmata. Jadi profesor ini seorang guru besar di Universitas Negeri di Bandung, dan dia senang supaya teknologi yang dia temukan ini juga diaplikasikan untuk petani-petani Indonesia. Nah, tetapi memang metode IPAT BO ini menggunakan produk ABG, ya, menggunakan produk ABG. Jadi sangat sejalan ya. Bagus juga kita sosialisasikan teknologi ini kepada petani-petani supaya padi yang dia dapatkan itu juga bisa memuaskan bagi petani itu. Nah, tetapi jangan lupa menggunakan produk ABG yang memang sudah diriset dalam teknologi IPAT BO ini ya, dalam penggunaan aplikasinya ya. Baik, untuk aplikasi ABG pada padi, Ibu Bapak lihat di gambar ini. Ini ada judulnya garis waktu. Karena banyak yang bertanya kapan saja waktu-waktunya menggunakan ABG pada contohnya pada padi ya gitu ya. Nah, bisa digunakan sejak 15 hari sebelum tanam ya. Persiapan lahan atau pengolahan jerami ya. Nah, Ibu Bapak lihat di sini kenapa ada muncul ABG Degra, walaupun pada hari ini kita berbicara tentang ABG Bio. Nah, saya senang juga memperkenalkan bahwasanya kita punya ABG Degra. Degra ini adalah produk kita juga yang berfungsi untuk mengkomposkan bahan-bahan ya. Contohnya kalau ada jerami, kalau ada daun-daun ya, bahan-bahan untuk kompos atau kandang ya, kotoran kandang, ini kita berikan Degra, dia dengan cepat bisa bantu supaya bahan-bahan tadi itu bisa terurai dengan baik. Nah, kalau untuk di sawah, kan sisa dari panenan itu kita sering lihat banyak jerami. Jerami itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ulang ya untuk memperkaya nutrisi hara pada lahan pertanian sawah. Jadi bisa dimanfaatkan, tapi jangan lupa menggunakan Degra. Kapan dipakai? 15 hari sebelum tanam ya. Dari tanam apa? Tanam padi atau pindah tanam ya, kalau Ibu Bapak lihat di sini ya. Nah, setelah itu, setelah nanti sudah jerami sudah diolah, lahan sudah disiapkan, sudah dibajak, nanti akan masuk ke pindah tanam ya. Jadi dari lahan pembenihan kita pindah padi-padi ini ke petak-petak sawah itu. Nah, di sini kan sudah ada pemupukan dasar ya. Pemupukan dasar apakah ada pakai urea atau pakai NPK atau pakai POG, pupuk organik granul ya. Nah, kalau kita menggunakan pupuk organik granul itu biasanya waktu aplikasinya langsung campur saja kombinasi dengan ABG Bio ya ke 1 ton ya. Nah, setelah kita pindah tanam 15 hari kemudian ya, HST ya, 15 HST maksudnya hari setelah tanam. Nah, Ibu Bapak boleh aplikasikan ABG Bio, disemprotkan ya. Itu yang cara ketiga tadi, disemprotkan ya di lahan sawah kita ya. Kemudian kapan lagi menyemprotnya? Setelah 15 hari setelah tanam, 30 hari ya setelah tanam atau 30 HST, semprot lagi 1 botol ABG Bio yang sudah dilarutkan itu tadi untuk lahan pertanian sawah itu tadi ya. Jadi 1-2 liter ABG Bio sudah dilarutkan, dicampur dengan 100 liter air, dan 100 liter air ini disemprotkan merata ke 1 hektar sawah. Kapan lagi setelah 30 HST? 45 HST. Nah, 45 HST ini kebutuhan ABG Bio-nya ini sudah lebih tinggi. Ini sudah membutuhkan 2 botol ABG Bio untuk 1 hektar tanaman padi. Kemudian 55 HST juga butuh 2 botol. 65 HST juga membutuhkan 2 botol. Jadi totalnya berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 1 tambah 1 sudah 8. 8 ABG Bio yang botol kuning, label kuning, tambah 2 ABG Bio Degra. Jadi totalnya 10. 2 ABG Degra yang label biru ditambah 8 ABG Bio yang label kuning, itu sampai panen padi cukup. Jadi terakhir
adalah 65 HST penyemprotan terakhir. Jadi padinya sudah daun semua kan? Nah, tidak apa-apa kalau kena daun-daunnya pun tak apa-apa, kan kita semprot bukan hanya kena ke tanahnya, tetapi juga ke daunnya juga tidak akan merusak padi. Tetapi bahkan dari daunnya itu ada stomata, itu bisa juga masuk ke dalam stomatanya itu, zat-zatnya itu bisa berguna untuk tanaman ya. Baik, setelah itu kita masuk di masa-masa panen ya. Nah, memang di sini Ibu Bapak lihat saya bikin di sini 112 HST. Memang ini bergantung varietas ya. Ada juga varietas-varietas yang cepat panen, sekitar 80 hari sudah panen. Jadi tidak sampai 100 hari lebih ya. 80 sudah panen. Jadi tergantung varietasnya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah penerapan ABG Bio ini di mana saja? Apakah ABG Bio ini adalah produk baru sehingga mesti kita buat? Nah, Ibu Bapak boleh lihat di slide berikut ini. Jadi sebenarnya penerapan ABG Bio ini sudah sangat luas, tapi mungkin Ibu Bapak belum banyak mendengar juga berita-beritanya ya. Nah, kalau lihat gambar ini adalah di Sumedang ya, tahunnya juga sudah lama, 2007 ya. Ini Bapak lihat, Ibu lihat di sini mereka sudah panen ini di Sumedang ya. Nah, ini adalah hasil-hasil dari kan ABG Bio pada sawahnya ya, pada padinya. Luar biasa hasilnya. Nah, lihat aja itu padinya sampai begini ya, besar sekali ya. Lihat, jadi atasnya juga sangat bagus pertumbuhannya, bawahnya juga, akarnya itu hebat ini. Akarnya itu hebat. Memang tanaman supaya bagus, hasilnya bukan hanya daunnya yang bagus, di bawah juga harus sangat menentukan. Makanya ABG itu kepanjangannya kan Amazing Biogrowth ya, mengagumkan. Tetapi di pasaran, di umum juga, kalau misalnya ada petani mau mengatakan ABG itu atas bawah gondrong, ya silahkan, boleh. Karena apa? Atas ini maksudnya daunnya, padinya gondrong, hasilnya bagus, dan bawahnya ini ya, akarnya ini gondrong juga, bagus. Artinya akar yang bagus akan menentukan hasil juga yang bagus. Jadi akar itu adalah yang menarik hara di tanah untuk menghasilkan produksi yang baik. Kalau akarnya lemah, pasti di produksinya juga akan lemah. Jadi atas bawah gondrong yaitu ABG ya. Penerapan berikutnya di Nusa Tenggara Timur tahun 2007 juga, dan hasilnya juga hebat, luar biasa. Di Bandung ada, oh iya ada, di Jelengkong 2007. Ibu Bapak lihat di sini hasilnya juga hebat ya, 2007 di Bandung. Jadi di NTT jauh ya. Nah, di yang dekat sini Bandung juga ada. Nah, di Ciparai, nah ABG Bio panen bersama Kemenristek dan Pertanian. Jadi ABG Bio ini bukan produk yang kaleng-kaleng ya. Bahkan ini sudah diakui oleh Ristek ya, Riset Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Departemen Kementerian Pertanian ya. Mereka tahun 2007 pun sudah panen raya bersama ya, menggunakan padinya ini menggunakan ABG ya, ABG Bio ya. Kemudian di mana lagi? Di Sulawesi, di Goa ya, kabupaten ya, 2008 ya. Bahkan ini ada acara pelatihan pertanian dengan menggunakan teknologi I4BO ya, pada sawah padi ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah berseragam semua, ini tentara, ini TNI ya, TNI. Jadi memang pada saat itu I4BO ini dipakai juga untuk mendukung program ketahanan pangan oleh TNI dan Polri ya. Jadi sebenarnya penggunaan ABG Bio pada program pangan kita bukan hal yang baru ya. Nah, selanjutnya ada juga Bapak Sahrul Yassin Limpo ya, sekarang Menteri Pertanian. Kalau dulu masih Gubernur Sulawesi Selatan. Ini beliau sedang berbincang-bincang sama Profesor Tualar. Ini adalah penemu dari teknologi I4BO yang menggunakan pupuk ABG Bio ini ya. Ini foto-foto beliau ya, Bapak Sahrul Yassin Limpo panen raya bersama, panen padi, padinya menggunakan ABG. Ini benderanya Bapak Ibu lihat sini, benderanya ABG ini di bawah ya. Ini jadi ada Pangdam juga ikut juga panen bersama ya, tahun 2008. Berikutnya di Sukamandi, Jawa Barat ya, arah ke Pamanukan itu. Ini ada PPN, Pekan Padi Nasional yang ketiga 2008 ya. Ini Ibu Bapak lihat di sini, ini benderanya ABG. Wah, sejak mata memandang, ini adalah padi semua ini menggunakan ABG PPN 3. Dan pada saat itu di Sukamandi itu juga hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY ya.
Pak Presiden SBY pada saat itu juga ikutan panen bersama. Rupanya padi yang dipanen beliau itu menggunakan ABG. Kita patut berbangga, padi yang menggunakan ABG bahkan sudah dipanen oleh Presiden. Ini benderanya, bendera ABG ini Bapak Ibu, lihat sini, PPN 3 2008 di Sukamandi. Ya, itu adalah beberapa dokumentasi yang menggunakan ABG atau penerapan ABG pada lahan pertanian di padi ya. Jadi Ibu Bapak, percayalah, yakinlah bahwasanya produk kita ini memang produk riset, produk berteknologi, karena Pak Profesor ini pun sendiri sebagai formulatornya dari produk kita. Jadi kita punya strong point di sini, produk kita itu produk berteknologi, produk riset, dan kita punya teknologi penanaman sendiri. Kita itu komplit, nanamnya bagaimana, kita punya metode teknologinya, pupuknya ada. Jadi kombinasi ini betul-betul memastikan hasil yang memuaskan pada pertanian-pertanian.